Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 Praktikum Sosiologi Pertanian dengan dosen pengampu Wahyu Adi Saputro dan Ibu Anggi Fitria Cahyaningsih. Kami sedang melakukan praktikum di Desa Linggasari, Kecamatan Kembaran. Sebelumnya, perkenalkan dari kelompok 1, saya sendiri Rafiq Azaki dengan NIM A1I024034. Saya Aurelga Primadani dengan NIM A1I024001. Saya Luciana Hidayati dengan NIM A1I024026. Saya Zika Saputri Haryanto dengan NIM A1I024016. Saya Jilan Aulana Bilasen dengan NIM A1I024009. Saya Muhammad Abdul Yusuf Wibowo dengan NIM A1I024010. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kali ini kami lagi ada di Desa Linggasari, Kecamatan Kembaran, salah satu desa di Kabupaten Banyumas yang katanya punya cerita menarik banget soal pertanian modern, budaya lokal, dan perubahan sosial. Nah, aku pengen lihat langsung nih, gimana sih kehidupan di sini? Katanya desa ini tuh bisa dibilang paduan antara masa lalu dan masa depan. Yuk kita cek. Jadi, kalau kalian lihat, Desa Linggasari ini dikelilingi hamparan sawah yang luas banget. Tanahnya subur, airnya melimpah, cocok banget buat padi dan palawija. Tapi yang menarik, sekarang petaninya udah mulai pakai teknologi modern. Ada traktor, mesin perontok, sampai pompa air otomatis. Walau begitu, suasana gotong royongnya masih kental banget. Bahkan, ketua Gapoktannya, Pak Sucipto, tadi bilang gini, mesin boleh bantu kerja, tapi rasa kebersamaan nggak bisa diganti sama alat. Tapi nggak cuma soal teknologi, desa ini juga punya budaya dan tradisi yang masih dijaga sampai sekarang. Tiap tahun, warga masih rutin ngadain acara kayak suran, ruatan, sama ebek. Ini bentuk rasa syukur mereka atas hasil panen dan juga bentuk doa supaya desa tetap sejahtera. Jadi, walau alatnya makin canggih, tapi hati dan kepercayaan mereka masih berpijak di akar budaya. Nah, kalau ngomongin anak muda di sini, sebagian besar sekarang udah mulai banyak yang kerja ke kota. Urbanisasi tuh kelihatan banget dampaknya ya. Tapi lucunya, walau mereka kerja di kota, tiap panen raya pasti balik ke desa buat bantu keluarga. Katanya sih, kerja boleh di kota tapi jiwa tetap di sawah. Keren kan? Hubungan antara desa dan kota juga makin erat. Kota butuh hasil panen dari desa, sementara desa dapat teknologi, informasi, dan peluang baru dari kota. Jadi, saling isi gitu. Kalau dipikir-pikir, ini kayak bentuk ekosistem sosial ekonomi yang saling menyambung. Dari sisi sosial sendiri, aku ngerasa banget kalau masyarakat di sini tuh masih kuat rasa solidaritasnya. Mereka punya sistem gotong royong yang masih hidup, entah itu pas panen, bangun rumah, atau acara desa. Konflik pasti ada sih, tapi biasanya diselesaikan lewat musyawarah dan adat lokal. Jadi nggak heran kalau suasananya adem banget. Selamat siang, Pak. Kami mahasiswa yang sedang melakukan praktikum. Izin mewawancari Bapak mengenai pertanian di desa ini. Boleh kami tahu nama Bapak siapa? Boleh. Saya dengan Pak Yadi. Oke, baik Pak Yadi. Untuk saat ini kegiatan apa yang sedang Bapak lakukan, Pak? Ini sedang ngelacak ya, meratakan tanah setelah dibajak traktor. Oke. Kemudian di sini apa saja teknologi pertanian yang digunakan selain traktor, Pak? Selain traktor, buat pengolahan tanah padi, utamanya pakai traktor. Cuma kalau tenaga sapi itu udah tidak dipakai. Kalau untuk nanam bengkoang, pakainya mesin notari, Mas. Kemudian kendala yang sering dihadapi petani terkait teknologi atau sarana pertanian itu apa, Pak? Kendala ya, Mas. Kendala tuh di pupuk. Kalau petani nggak punya kartu tani, susah beli pupuk subsidi, Mas. Jadi harganya lebih mahal. Kemudian untuk menanam padi, biasanya kan ada hama ya, Pak. Untuk hama atau penyakit utamanya di sini itu apa, Pak? Warung, Mas, kalau hama. Kemudian cara pengendalian hama tersebut tuh bagaimana, Pak? Ya, disemprot insektisida. Biasanya kalau tanaman udah setengah bulan itu pakai ini tangki semprot mesin, bukan yang manual, Mas. Oke. Kemudian rata-rata hasil panen padi di sini itu berapa, Pak?
nggak nentu mas, tergantung kondisi tanah. Kalau tanahnya lagi bagus bisa 6 kintal per petak. Kemudian harga jual di sini untuk harga jual padi itu sampai berapa Pak di sini Pak? Sekarang lagi tinggi mas, sampai 750 per kintalnya. Tapi kalau musim panen raya bisa turun ke 400, 500 sekintalnya. Oke. Terima kasih Bapak atas informasi dan waktu yang telah diberikan. Oke, sama-sama mas. Jadi guys, dari kunjungan hari ini kami belajar kalau kemajuan teknologi nggak selalu harus menghapus tradisi. Justru kalau keduanya bisa berjalan bareng, desa bisa maju tanpa kehilangan jati diri. Desa Linggasari ini buktinya modern tapi tetap membumi. Sekian dulu review tempat kali ini. Kalau kalian suka vibes pedesaan yang adem dan penuh cerita kayak gini, jangan lupa mampir ke Desa Linggasari ya. Sampai ketemu di review selanjutnya.